Halo penonton, jumpa lagi di channel Elma. Untuk kamu yang baru datang ke channel ini jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga lupa tekan tombol like jika kamu suka dengan video ini. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, Ji-hun yang sudah kehilangan usahanya untuk mendapatkan keadilan atas kematian adik dan ibunya, memutuskan untuk melakukan balas dendam pada orang-orang yang mempersulitnya. Dalam rencananya Ji-hun meminta So-hun untuk menikahinya. Selanjutnya Ji-hun memaksa So-hun untuk melakukan rekayasa foto yang memperlihatkan kalau mereka sudah tinggal bersama di tempat lain. Setelah Cha menolak untuk menikah dengan So-hun, ayah So-hun mempertanyakan masalah yang membuat Cha menolaknya. So-hun kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada mereka yaitu dengan rencana Ji-hun. Besok harinya Ji-hun menemui ibu dan saudara tiri So-hun. Ji-hun bilang kalau dirinya dan So-hun akan menikah. Berkat bantuan dari ibu dan saudara tiri So-hun, Ji-hun berhasil menyebarkan berita kalau dirinya sudah ditiduri So-hun. Di kantornya pengacara Shin, dia mendapat sebuah berita tentang So-hun yang meniduri Ji-hun. Lalu pengacara Shin menemui Ji-hun. Ji-hun yang kini juga dendam dengan pengacara Shin, menjelaskan dirinya hanya ingin membalas apa yang orang-orang kaya itu lakukan pada Ji-hun. Cha yang juga melihat berita tentang So-hun menelpon So-hun. Di bawah tekanan Ji-hun, So-hun meminta Cha untuk bertemu dan benar-benar mengakhiri hubungan mereka. Karena So-hun yang kini menyukai Ji-hun, So-hun bilang pada Ji-hun kalau di sisa hidupnya, So-hun merelakan dirinya dimanfaatkan oleh Ji-hun. Lalu Ji-hun menjelaskan tentang balas dendamnya pada Cha. Ji-hun bilang kalau dirinya dan So-hun akan menikah. Tapi Ji-hun memberikan kesempatan pada Cha. Jika dirinya mau menuruti permintaannya Ji-hun akan selamanya menutup kasus kematian adiknya yang dilakukan Cha. Karena paksaan dari Ji-hun, Cha terpaksa menyetujui kesepakatan pada Ji-hun. Lalu Cha dan So-hun mengkonfirmasi pada media kalau mereka sudah mengakhiri hubungannya. Dan Cha berbohong kalau dirinya lah yang merebut So-hun dari Ji-hun. Tiba-tiba Ji-hun muncul di sesi wawancara So-hun dan Cha. Ji-hun dengan lihainya membuat cerita bohong tentang dirinya dan So-hun serta mempermalukan Cha. Lalu Cha dan So-hun memberitakan pemindahan seluruh keuntungan perusahaan mereka pada badan amal milik ibu tiri So-hun yang dipimpin oleh Ji-hun. Sekarang dalam sekejap, Ji-hun tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Kini Ji-hun yang menjadi kaya berada di posisi yang sama dengan Cha, So-hun, dan pengacara Shin. Lalu Cha dengan sisa kekuasaan dan pengaruh orang tuanya meminta reporter yang dulu dia suap untuk membersihkan nama Ji-hun agar Ji-hun dikenal sebagai orang baik dari kalangan atas. Reporter yang di bawah tekanan Cha terpaksa menuruti kemauannya. Ayah So-hun yang mengetahui semua pemberitaan tentang So-hun dan Ji-hun. So-hun menjelaskan karena dirinya yang sudah memindahkan keuntungan perusahaan pada badan amal milik Ji-hun, ayahnya tidak bisa mengusir So-hun karena akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Malam harinya ayah So-hun bertemu dengan pengacara Shin untuk menghentikan rencana Ji-hun dengan membunuh Ji-hun. Karena pengacara Shin yang masih menyukai Ji-hun, meminta Cha untuk memberikannya solusi untuk menghentikan Ji-hun. Tapi Cha yang kini tidak bisa berbuat apapun hanya menyuruh pengacara Shin untuk mengawasi Ji-hun. Lalu pengacara Shin bertemu dengan Ji-hun. Pengacara Shin memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak agar Ji-hun mau menghentikan rencananya. Ji-hun yang tahu kalau jika dia menolak maka ayah So-hun akan membunuhnya seperti Kang Im-bum di restoran. So-hun memberitahu pada stafnya kalau dirinya dan Ji-hun akan mengadakan acara amal pertamanya. Besok harinya So-hun menemui dokternya. Dokter memberitahu pada So-hun kalau kankernya yang semakin membesar akan segera membuatnya lumpuh secara perlahan. Dokter yang tahu bahwa umur So-hun yang tidak sampai 3 bulan hanya bisa mengingatkan agar So-hun bisa menikmati sisa hidupnya. Dengan sakit yang luar biasa di kepalanya, So-hun tetap menemui Ji-hun di acara amalnya. Karena paksaan Ji-hun pada So-hun, Ji-hun meminta ayah So-hun untuk datang menghadiri acara amalnya. Lalu So-hun yang semakin dekat dengan kelumpuhannya dan kematiannya, meminta Ji-hun untuk menikah setelah acara amal itu selesai. Di tempat lain, Cha yang pernah melihat So-hun kesakitan menemui dokter So-hun. Lalu dokter menjelaskan tentang kanker So-hun.
Cha yang syok mendengar itu mulai menyesali perbuatannya pada adik Ji-hun. Kini So-hun yang harus bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan kini, dia harus menderita karena menjadi objek balas dendam Ji-hun. Di tempat acara, ayah So-hun yang datang langsung diberitahu Ji-hun kalau dirinya akan menikahi anaknya pada hari itu juga. Ayah So-hun yang tidak bisa lagi berbuat apapun untuk mencegahnya, hanya bisa memperingati So-hun karena perbuatannya. Lalu pengacara Shin yang kembali memperingati Ji-hun agar tidak meneruskan rencananya menikahi So-hun. Tapi Ji-hun hanya memberi sindiran pada pengacara Shin yang sudah memacari 6 tahun berujung dengan perpisahan. Lalu Ji-hun mengancam pengacara Shin untuk melindungi dirinya dari ayah So-hun karena dia tahu keterlibatannya pada kematian adik dan ibunya. Lalu pernikahan berlangsung tanpa kehadiran ayah So-hun. Cha berusaha menghentikan pernikahan mereka. Terlambat dan harus melihat So-hun yang sudah menikahi Ji-hun. Selesai acara, Ji-hun kini harus tinggal satu rumah bersama So-hun. Ji-hun meminta kamar yang beda untuk dirinya dan melarang So-hun memasuki kamarnya dan Ji-hun juga akan melakukan hal yang sama. Lalu Ji-hun mendengar musik dari kamar So-hun dan segera menghampirinya. Ji-hun yang sudah memberikan janji untuk tidak saling memasuki kamar masing-masing hanya bisa mendengar dari luar. So-hun kembali menemui dokternya. Setelah melakukan tes, dokter memberitahu bahwa So-hun sudah kehilangan 50% penglihatannya karena kankernya yang terus merusak sistem otaknya. Kini So-hun mulai kesulitan untuk melihat, tapi tetap berusaha menutupi kondisinya pada siapapun. Lalu So-hun yang diberitahu kalau Cha sudah mengetahui penyakitnya, meminta Cha untuk merahasiakan pada siapapun. Tak lama Ji-hun datang untuk mengajak So-hun pergi. Cha yang melihat sikap kasarnya pada So-hun, memintanya untuk tidak membuat So-hun menjadi stres. Selesai acara Ji-hun menemui temannya. Dia menyuruh Ji-hun berhenti memanfaatkan So-hun, dan menyuruh Ji-hun untuk menikmati pernikahannya dengan So-hun karena So-hun-lah yang terus menolongnya dari awal. Tapi Ji-hun menolaknya. Di rumah, So-hun yang mulai sulit untuk bergerak dan melihat berusaha membuat masakan untuk Ji-hun. Tapi Ji-hun menolak masakan yang dibuat So-hun. Besok pagi harinya, So-hun yang khawatir dengan Ji-hun kembali membuatkan sebuah sarapan. Lagi-lagi Ji-hun menolak masakan yang dibuat So-hun di restoran. Cha yang semakin khawatir dengan keadaan So-hun. Cha menawari sebuah pengobatan di Amerika. Cha meyakinkan So-hun agar mau mengikuti sarannya, tapi So-hun yang terikat dengan Ji-hun terpaksa menolaknya. Di tempat lain, ibu dan saudara tiri So-hun memberitahu. Ada sebuah berita yang menyebar tentang dirinya di masa lalu yang akan merusak usahanya untuk melindungi Ji-hun dari wartawan. So-hun kembali menutupi masa lalu Ji-hun dengan membuat pernyataan palsu. Ji-hun tak menyangka kalau So-hun yang menjadi objek balas dendamnya rela melindungi dirinya dari media. Malam harinya tanpa putus asa, So-hun kembali membuatkan makanan untuk Ji-hun. Ji-hun yang masih pada dendamnya menyuruh So-hun untuk tidak bahagia hidup bersamanya. Besok harinya So-hun dan Ji-hun datang ke panti. Saat So-hun bermain dengan anak-anak, Ji-hun melihatnya kesakitan dan memberikannya minum. Ji-hun meminta So-hun untuk mengadopsi salah satu anak, tapi So-hun menolaknya karena dia tahu kalau hidupnya tidak akan lama dan Ji-hun tidak bisa lama menikmati kekayaannya. Malam harinya So-hun kembali merasakan sakit. Dengan terpaksa Ji-hun memasuki kamar So-hun. Ji-hun menyadari So-hun yang tidak bisa melihat dirinya. Karena rasa penasarannya, Ji-hun menemui Cha dan bertanya tentang keadaan So-hun. Tapi saat Cha ingin memberitahu Ji-hun, Cha tetap menceritakannya pada Ji-hun. Cha berjanji akan melakukan apapun asal Ji-hun meninggalkan So-hun. Di sisi lain ayah So-hun yang terus menekan pengacara Shin untuk menyingkirkan Ji-hun. Memberitahu kalau dia akan melakukannya sendiri jika pengacara Shin tidak mau membunuh Ji-hun. Berita buruk tentang masa lalu Ji-hun membuat badan amalnya kehilangan para donatur. Ibu tiri So-hun menyarankan Ji-hun untuk pergi menjauhi media agar keadaan kembali membaik. Karena dirinya yang semakin tersudut, Ji-hun melaporkan semua pengelapan dan penipuan yang dilakukan ibu dan saudara tiri So-hun. Pengacara Shin yang masih khawatir dengan Ji-hun membantunya untuk menjadikannya lebih terkenal dan mendapat banyak dukungan orang kaya lainnya. Agar ayah So-hun tidak bisa melukai Ji-hun. Lalu di kantornya pengacara Shin diberhentikan dari pekerjaannya. Di rumah akhirnya So-hun membenarkan cerita Cha pada Ji-hun. Lalu Ji-hun menyuruh So-hun untuk pergi melakukan perawatan ke Amerika.
Sebelum keberangkatannya ke Amerika, Sohun mengajak seluruh karyawan restoran untuk pergi berlibur. Akhirnya Sohun dan semua karyawan restorannya pergi berlibur. Sohun memberikan hadiah pada semua orang termasuk pada Ji-hoon. Lalu pengacara Shin yang tahu jika ada orang suruhan ayah Sohun yang akan membunuh Ji-hoon langsung mencari Ji-hoon. Sohun yang menemukan ponsel Ji-hoon terjatuh di jalan, pergi mencari keberadaan Ji-hoon. Lalu Sohun melihat Ji-hoon terikat di atas sebuah kapal yang hampir ke tengah laut. Dengan segera Sohun berenang untuk menyelamatkan Ji-hoon. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Jika kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan tulis komentar kamu. Sampai jumpa.